minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala al-muallifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihim wa bi asrarihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil arsyil azim, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin raufir rahim wa ala alihi wa ashabihi alladhina badalu nufusahum wa amwalahum khalisan liwajhil karim. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para asatid, para hujaj, para imam, para kesepuhan, segenap pengurus Masjid Jami Ali Imron alladzi lam yuzkar ismuhu, bil khusus Ketua DKM Masjid Jami Ali Imron Bapak Ustadz Rohadi Sanadi, juga kita semua yang hadir, yang mudah-mudahan selalu ada di dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita semua diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa sebelum kita melanjutkan kembali kajian ta'lim di dalam pan ilmu fikih dalam saluran mazhab Imam Syafi'i, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, bertawassul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat, umur yang barokah, dan bisa selalu istiqomah dalam menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidabil baliyati wal munkarati wal bida'il waqi'ati fi darina wa ghairiha min jami'il bala'il muslimin wa li jalbi salamati wal afiyati lana fi abdanina wa dinina wa dunyana wa akhiratina ma'al qada'ini hawaijina wa tafrijini humumina wa humumina wa liqabuli jami'i hawaijina wa maqasidina. Biridhoka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Di malam yang mulia ini kita bisa kembali hadir, bermuajahah, bersilaturahim, berkumpul di rumahnya Allah, melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan kembali dengan duduk bersimpuh di majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita datang ke tempat mulia ini, Allah catat akan menggugur seluruh dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kembali kajian taklim. Di pertemuan sebelumnya dibahas bahwa sunnah dukhulu sholatin binasyat. Pertama, disunnahkan ketika memasuki waktu sholat binasyat, semangat, buru-buru, jangan dinanti-nanti, karena Allah mencacat orang yang selalu menanti-nanti dalam urusan sholat, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 142, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan ketika orang-orang yang munafik mereka mendirikan sholat dalam keadaan malas, menanti-nanti. Maka orang yang dimana ia selalu mengakhirkan sholat, dikhawatirkan ia tergolong dari golongan orang-orang munafik. Na'udzubillahi min. Yang kedua, sunnah juga ketika kita melaksanakan sholat, firagu qalbin, kosongkan hati kita. Jangan sampai sholat yang hanya 5 menit, sholat yang hanya 10 menit, tapi jamaah Al-Imron sholatnya setengah jam. Karena surat yang dibaca surah Al-Imran 200 ayat. Insya Allah kalau dibaca surah Al-Imran di ini masjid, kapok kayaknya jemaah itu. Nah, ketika kita melaksanakan sholat, kosongkan hati. Jangan ada selama 5 menit kita sholat urusan duniawi kita, hilangkan. Cuma 5 menit kata ulama. Jangan ada lagi kerjaan di dalam otak kita ketika sholat. Jangan ada lagi istri, jangan ada lagi anak, apalagi jamur, janda di bawah umur. Nah, itu tak boleh. Walaupun tidak membatalkan terhadap sholat, karena hukumnya sunnah. Kosongkan hati kita di saat kita yang melaksanakan sholat yang hanya 5 menit tadi. Adapun setelah sholat, terserah kita. Dan yang ketiga, wa sunna fiha ay fi salatihi kulliha khusyu'un biqalbi. Disunahkan pula berarti ma yusabu an fa'ilihi wa la yu'aqabu an tarikihi. Dijalankan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, tapi makruh ketika kita tinggalkan, mengurangi nilai pahala di hadapan Allah. Apa? Ketika melaksanakan sholat sunnah kulliha, semua praktek sholat yang kita jalankan, apakah asar, dohor, isya yang 4 rakaat, subuh yang 2 rakaat, maghrib yang 3 rakaat, seluruh rakaat yang kita jalankan khusyu'un biqalbi, jalankan sholat dengan khusyuk. Bagaimana cara melaksanakan sholat dengan khusyuk? Dijawab oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, begini caranya: bi alla yuhdira fihi ghairu ma huwa fihi, agar supaya jangan sampai kalian orang yang sholat menghadirkan di dalam hati ghairu ma huwa fihi, apapun yang memang yang tak ada hubungannya dengan sholat, jangan dihadirkan oleh kita, kecuali ada hubungan dengan sholat, bahkan sampai menangis, tak masalah. Apa hubungannya? Seperti ternyata dia ketika sholat dibacalah surah wal asri,
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu. Hafal dia terjemahnya. Demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Timbul dalam diri Allah, andaikan aku ini sholat tapi sholatku ini tak diterima, aku pun sama termasuk orang yang rugi. Sholat itu lagi dagang, bapak dagang, kita itu dagang di hadapan Allah. Ya Allah, nih salat maghrib saya nih, ya Allah terima, ya Allah, diterima dapat gaji nanti. Ketika ditolak tak dapat kita gaji, tak dapat kita pahala. Maka ibadah itu seperti dagangan. Ketika ada yang beli, ketika diterima dia untung, tapi ketika ditolak dagangannya itu dia bakal mengalami kerugian, termasuk kita. Nah, maka caranya biar tidak rugi, khusu'un biqalbi. Jangan menghadirkan hal-hal yang di luar sholat. Hadirkan apa yang dibaca, walaupun sampai menangis, bagus. Paling bagus sholat itu nangis. Masalahnya nangisnya kenapa dulu? Nah itu. Kalau ternyata dia menangis karena yang dibaca adalah surat yang sedih, tentang kematian, tentang azab, tentang murka Allah, takut dia kena azab Allah, apalah artinya ibadah yang dia jalankan, haji tiap tahun yang dia laksanakan, jamaah yang tak pernah putus setiap harinya, tapi dia dapat murka, tampul akmal, semua amal ditolak. Netes air matanya, di telinganya pun netes, onge berarti, nangis dia. Gimana ada imam atau orang yang sholat sampai nangis begitu? Terbaik, sholat paling bagus kalau ternyata yang dihadirkannya dalam urusan sholat. Tapi kalau ketika dia menangis itu ternyata ingatnya bukan ingat tentang ayat sholat, yang dia tangiskan dikarenakan dia baru selesai di PHK, nggak dapat uang rugi misalnya, sholatnya nangis dia. Yang di sampingnya beres sholat nanya, mantap amat kamu ini, sholatmu luar biasa, langsung diamalkan waktu sholat nangis. Itu namanya khusyuk kamu dalam sholat. Emang baca ayat apa tadi? Gua nggak baca ayat, gua nggak baca ayat, gua lagi sedih. Apa yang disedihkan? Aku kerja di PHK atau usahaku nggak ada yang beli satupun. Akhirnya sedih dia, netes air mata. Kalau sekedar netes gara-gara urusan duniawi, makruh hukumnya. Oh nggak batal? Kagak. Yang membatalkan itu ketika mengeluarkan suara. Nangisnya mengeluarkan suara. Ingat dalam dalil sebelumnya, hal-hal yang bisa membatalkan sholat, diantaranya tanahnu, batuk-batukan, dehem-deheman, nggak boleh. Batal. Watabtulus sholah biharpain, sholat itu batal dengan mengeluarkan 2 huruf. Atau dia nggak ada penyakit batuk tapi batuk-batukan, batuk, apalagi kayak begitu, batal. Termasuk nangis, batal. Tapi kalau nangisnya karena yang dibaca ayat, nggak batal. Hebatnya kayak begitu. Cuman beda tipis sebenarnya. Yang bagus sholatnya sama yang rusak sholatnya beda tipis. Kalau dia nangis dikarenakan ayat yang dia baca sampai sengguk-senggukan, tak membatalkan, karena itu tahsilul khusyuk. Tapi kalau nangisnya dikarenakan sebab lain tentang urusan perkara duniawi, kalau dia hanya netesin air mata, yukrohu, dimakruhkan, ayyufkira bis sholatihi, dia memikirkan di dalam urusan sholatnya, bi amrin dunyawiyin, di dalam urusan dunia, makruh. Au mas'alatin fiqhiyah, atau mikirin tentang pengajian tadi, masalah fikih dipikirin waktu sholat, makruh, bukan tempatnya. Bagaimana urusan akhirat? Ammat tafakkuru bi amril akhirah, adapun orang tersebut mentafakurkan bi amril akhirah dalam urusan akhirat, pala baksa,
ora opo-opo tenanaon. Apa bahasa Inggrisnya? Hah? Bahasa Inggrisnya ora opo-opo apa ya? Wah, pala bahasa nggak masalah. Kalau urusan akhirat nggak masalah. Wa amma bima yaqra'uhu pamustahab. Wah, jelas. Kalau dia menangis bahkan sampai mengeluarkan suara yang dibaca menyentuh kepada kolbunya sampai meneteskan air mata bahkan mengeluarkan suara, pamustahab, itu disunahkan, bagus, bahkan menjadi sholat yang terbaik. Itu yang penting, jangan dia pikirkan urusan dunia. Karena apa? Sholat kita yang hanya 5 menit, kalau ingin hasil kehusuan tadi, bi alla yuhdiru fihi ghairu ma huwa fihi, tidak boleh menghadirkan kecuali apa yang kita hadirkan dalam sholat. Lalu gimana nih praktek cara khusyuknya? Nah, prakteknya nih, ikhtilafat ara'ul ulama fihi, beda-beda pendapat ulama. Banyak perbedaan pendapat para alim ulama bagaimana cara bisa khusyuk dalam sholat. Sebagian pendapat begini, ila annahu godul basar, pejamkan pandangan, bukan merem. Bapak sholat, Allahu Akbar, pejamkan pandangan, jangan mata ini lirik-lirik baca-baca itu tuh yang di dinding, maka lihat fokus ke tempat sujud kita. Maka ada praktek khos, mulai sholat itu tunduk. Itu tunduk itu mendorong mata. Mau sholat tunduk. Mulai usolli, naikkan kepala, tapi mata jangan ikut naik. Paham tidak? Tunduk, selesai dia tunduk, naikkan kepala, tapi mata tetap ke tempat sujudnya. Barulah dia takbiratul ihram. Tetapkan itu mata di tempat sujudnya sampai dia ketika mengangkat tangannya asyhadu alla ilaha illallah, baru ikut nadro, ikut memandang si tangan itu ke telunjuknya. Selebihnya dari situ terus aja pandang terus tempat sujudnya tersebut. Itu namanya godul basor. Jadi bukan godul basor itu merem. Tahu-tahu pas berdiri imam assalamualaikum, lihat dah gua ketinggalan, ustadz itu nyuruhnya merem aja, salah. Apalagi kalau meremnya ternyata bapak posisinya sholatnya lagi di hutan, bisa haram. Sholat kalau posisi di hutan merem dilarang. Kenapa dilarang? Menguji kepada keselamatan jiwa. Kalau udah bab selamat selesai. Karena khawatir bapak ketika sholat merem, ternyata ada macan atau singa di depannya sedang ngangkat tangannya, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Bapak melek, mampus. Di situ enggak. Maka sholatnya melek aja. Apa ini? Ruku, Allah Akbar. Nengok, nggak masalah. Kalau posisinya di hutan kayak tadi, nengok. Tapi dada tetap ke kiblat, ruku dia. Kayaknya kucing tadi. Sami Allahu liman hamid. Nengok lagi dia. Yang penting dada tetap ke kiblat. Kalau ternyata pas nengok singa sedang mengintai, bapak keluarkan jurus langkah 1000. Mabur, bang. Lari, cari pohon tinggi lah, apalah. Karena apa? Urusannya dengan nyawa. Urusan dengan nyawa itu selesai. Yang haram aja boleh. Aku tak makan udah 3 hari, lemes badan. Terus bagaimana? Ada tuh ular. Tapi kalau aku makan ular haram, aku nggak makan mati. Ayo pilih mana? Makan haram, dosa besar. Nggak makan mati. Ida ta'arodul mafsadatani ru'iya ahamhumal mafsadatani. Kalau ada 2 kerusakan menimpa diri, ambil yang paling ringan. Dua-duanya rusak, dua-duanya nggak boleh. Buat diri mati nggak boleh, makan ular nggak boleh. Tapi dikarenakan urusannya dengan nyawa, ulernya boleh dimakan walaupun haram.
ambil ulernya. Yang penting ulernya cek dulu, ular apa ini? Carilah ular kadut, Pak. Dia nggak punya bisa. Bapak malah ada ular kobra. Bapak pegang, dia gigit bapak. Sebelum bapak makan itu ular, udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, jadi itu gadul basar. Ketika kita melaksanakan sholat, jaga pandangan kita. Fokuskan dengan tempat sujud yang nanti di depan bakal dibahas. Gimana kalau di Ka'bah tempat sujud? Bagaimana kalau ada jenazah di depan? Jangan lihat jenazahnya, tempat sujud. Karena akhir dalam sholat itu khusyuk. La khaira fi sholatin la khusyu'a fiha. Ngeri kadang lihat dalil itu. La khaira, tidak ada kebaikan. La khaira, tidak ada pahala. Fi sholatin, di dalam sholat, la khusyu'a fiha. Yang sholat itu tidak dijalankan dengan kekhusyuan. Maka nanti di depan Bapak targetkan dalam khusyuk. Kalau nggak sanggup selama sholat isya 4 rakaat, dapatkan khusyuknya 3 rakaat. Kalau 3 rakaat juga nggak sanggup, 2 rakaat. 2 rakaat nggak sanggup, 1 rakaat. 1 rakaat nggak sanggup, Bapak datangkan khusyuk saat takbiratul ihram. Senang tak senang, datangkan di situ. Nah itu. Karena kalau dalam takbiratul ihram aja nggak dapat khusyuk, apa yang mau diambil? Maka minimal ketika takbiratul ihram pengennya merem lah, nggak masalah. Takbiratul ihram paling berapa detik? Berapa? Takbiratul ihram berapa detik? Semenit Bapak. Lama amat. 30 detik. Takbiratul ihram panjang amat. Allah, 30 detik. Keburu ngap. Nggak ada. Paling takbiratul ihram itu nggak boleh lebih 6 alif 12 harkat. Berarti 6 detik kan itu. Allahu Akbar. Selama 6 detik itulah ketika Bapak takbir, hilangkan kerjaan, hilangkan kesedihan, hilangkan tentang masalah urusan duniawi, semuanya hilangkan. 6 detik. Adapun selepas Hu Akbar, Tamrin City masuk, Lokasari masuk, terserah lawan. Yang penting itu tuh dalam takbir khusus. Ya kalau misalnya bisanya khusyuk merem daripada melek akhirnya kemana-mana, merem aja nggak masalah. 6 detik ini Pak, walaupun di hutan 6 detik nggak bakal keburu disantap sama macan lah insya Allah. Apalagi di masjid semuanya tertata, di depan tembok, di samping tembok, di belakang tembok, gimana? Ular nggak bakal masuk. Dari mana nggak boleh merem? Nggak boleh merem itu dari dalil Abu Bakar Siddiq sholat. Abu Bakar Siddiq melaksanakan sholat, ular lewat. Ketika ular lewat, Abu Bakar Siddiq langsung ambil kayu, dibuang itu ular, sholatnya dilanjut. Itu ketika ular lewat, ambil kayu, tandanya merem apa melek? Melek. Karena melek inilah khawatir ke kita ketika melaksanakan sholat ternyata ular lewat. Cuman sekarang udah modern, alhamdulillah. Masjid udah tertutup, kalaupun terbuka pintunya kayaknya ular gak bakal masuk karena dari jalan ke masjid agak tinggi. Tapi kalau misalnya kayak di hutan, maka secepatnya takbir itu lebih utama. Jelas? Cukup. Nah, mana lagi? Khifdus shaut, lirihkan suara. Jangan ada diam dalam sholat, mau sendiri ataupun berjamaah dalam sholat sir kecuali jahr. Jangan diem. Misal imam sholat sir nih Pak. Sir itu berarti sholat apa? 2 rakaat sir. Imam baca Fatihah, Bapak baca Fatihah. Imam baca surat, kita pun baca surat. Masalahnya kadang suratnya enggak badami, enggak kong kali kong dulu. Lu tak imam surat apa entar? Kan enggak, bebas. Imam ternyata yang dibaca suratnya sabihis. Kita yang dibaca sebagai makmum, kalau enggak kuliah kulhu kan, Falak, Binas. Mungkin nambahlah inna atainakal kausar sama inna lillahi wa inna ilaihi, paling itu tambahannya.
Nah karena kita suratnya pendek, imam panjang, ngebanding nggak? Kagak. Inna atainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Imam kok belum ruku, jangan diam kalau doa asar. Itulah kalau diam mulai masuk tuh syaitan tuh. Akhirnya ngacak-ngacak pikiran kita, embat lagi surat lain. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun waliyadin. Wih, imam belum ruku juga, mantep amat ini. Imam baca surat apa dia? Tambah lagi izaja, tambah lagi tabats, hingga akhirnya imam ruku, bapak pun ruku. Walaupun boleh, imam lagi baca surat, bapak udah selesai, Fatihah selesai, surat selesai, diem aja, boleh, sholatnya sah, tapi nggak bakal menghasilkan khusyuk. Menghasilkan khusyuk, la suku tapi sholat. Jangan diam, lisan lidah ini terus baca sampai selesai imam ruku. Nah termasuk biasanya paling sering apa? Pada saat tahiyat. Walaupun bapak tahiyat awal nih, tahiyat awal kan segini. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berhenti. Lebih dari Muhammad makruh, mengurangi pahala. Sebab tahiyat awal rukun pendek. Harusnya bapak jadi makmum kan berdiri itu. Karena bapak jadi makmum bukan sholat sendiri. Kalau sholat sendiri selesai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan pakai wa ala ali. Wa ala ali dipakai saat tahiyat awal makruh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berdiri. Allahu akbar. Tapi ketika jadi makmum kadang enggak. Betul tidak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kan tahiyat awal. Kok imam lama bener? Mungkin imam bacaannya santai. Bapak buru-buru. Imam bacaannya at-tahiyatul. Ya misalnya mubarakatus. Bapak ya nggak bakal ngebanding lah. Gimana Ustadz udah selesai saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Imam belum, teruskan. Walaupun itu tahiyat awal karena bapak jadi makmum baca wa ala ali nggak makruh. Baca wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim terus Hamidu Majid misalnya. Imam belum juga berdiri, ulang lagi tahiyatnya sampai imam berdiri menuju rakaat ketiga. Bukannya tadi makruh kalau bapaknya imam atau sholat sendiri makruh. Imam jangan sampai wa ala ali terbaca, apalagi sampai terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad apa kama sholaita ala Ibrahim wa ala aturannya begitu. Tapi dalam tahiyat akhir beda. Rukun panjang, tahiyat awal rukun pendek, bahasa fikihnya rukun qasir, bahasa fikihnya tahiyat akhir rukun tawil, rukun tawil, sujud rukun tawil, tahiyat akhir rukun tawil. Rukun pendek mana saja? Itidal, rukun qasir pendek. Robik billi warhamni wajiburni, duduk di antara dua sujud, rukun qasir pendek itu. Nah, ketika bapak tahiyat akhir dibaca tahiyat sampai selesai, kadang udah selesai imam belum salam juga, masih dajjal, rata-rata nungguin ya, nungguin aja diem aja lah, lama amat itu. Mana gua pengen boker lagi lagi sholat, pasti ke situ pikiran bakal kemana-mana. Udah babnya ke situ lah, duh mana HP udah nut kayaknya pelanggan gua ini nih. Udah nyuruh. Nah, maka ketika menjalankan sholat selama imam belum salam, tambah doa. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Imam belum salam juga, tahiyat lagi kalau perlu. At-tahiyatul mubarakatus salawatu. Dua kali tahiyat, imam belum selesai juga, tahiyat lagi. At-tahiyatul mubarak. 3 kali belum selesai juga, tahiyat lagi. Tapi kalau udah 7 kali, ada udang di balik boboko. Di sini bapak sebagai makmum agak nakal dikit lah. Hamidum Majid, ku hitung-hitung udah 7 kali ini tahiyat. Tapi imam nggak salam-salam. Mungkin imamnya lagi gini aja.
Ternyata imamnya malah tidur gini aja. Gimana kalau begitu? Bapak muparokoh. Hilang 27? Enggak. Setiap muparokoh karena ada sebab 27 derajat tetap sempurna. Muparokoh pisah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai. Imam bangunin? Jangan Pak. Bapak beli karung di warung Bugis, masukin tuh imam ke dalam karung, ikat kalau bisa pakai ini kawat lah, tali kawat, lempar di kali. Insya Allah bapak masuk penjara itu. Nah itu namanya khifdus shaut. Jadi lirihkan dalam bacaan. Dua, agak bersuara Allahu Akbar. Jangan mau kagak-kagak, nggak sah. Dua itu jahr, apalagi khusus bagi seorang imam agak keras dikit, apalagi nggak ada speaker. Kalau ada ya yang penting terdengar oleh makmum. Kalau makmum yang penting terdengar oleh telinganya. Allahu Akbar, cukup. Imam Allahu Akbar. Sama mana? Salam pertama, Assalamualaikum warahmatullah. Itu pun harus terdengar. Adapun yang tiga ini cukup hamsah, namanya hifdzus shaut. Hamsah apa? Hams, gimana sih hams? Desah, berbisik. Fatihah, tahiyat akhir, sholawat tahiyat akhir. Cukup tiga. Maka ketika baca Fatihah, murokat 1, 2, 3, 4 bergerak. Tapi jangan keras-keras juga, karena mengganggu nanti sama makmum yang di samping. Yang penting terdengar oleh telinga kita aja. Nah, atau tahiyatnya jangan menang baik baca Fatihah. Tahiyat dilatih ini bangun. Sholawat sampai salam, ada nggak yang pakai begitu? Ada. Kasihan yang kayak begitu. Kata Imam Ghazali, orang tidur yang harus dibangunkan. Kasihan ibadahnya, rajin ibadah, tapi cara-caranya tidak berfikir. Khawatirnya apa? Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dia termasuk orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu. Orang beramal tanpa didasari dengan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Seluruh amalnya ditolak, tak diterima oleh Allah. A'udzubillahi min dzalik. Jelas? Saya menanya sampai sini? Ayo. Jika sholat, terus ada terbang, atau kita melanjutkan sholatnya, atau ada apa? Kecoa terbang. Kecoa terbang? Iya. Kita lanjut sholat atau berpindah tempat? Pertama, ajak sholat kecoanya. Dianya penakut, takut dengan kecoa. Nah, gitu. Kalau misalnya refleks, kalau dia takut itu bisa ditahan, abdol. Takut itu bisa ditahan, abdol. Itu bukan syiddatul khauf, nggak bakal membuat mati. Syiddatul khauf, kebakaran, gempa. Ah, gempa beda. Iya, karena kedua, gempa. Ihdinas siratal. Gempa nih, syahid, sangit. Lari di situ, boleh. Lari sambil dalam melaksanakan sholat, tak masalah. Namanya syiddatul khauf. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi melaksanakan perang itu berjamaah, nggak ditinggalin. Di mana musuh? Musuh ada di depan, ya Rasulullah. Keburu nggak kita sholat? Nggak keburu ya Rasul. Kalau kita nggak sholat, habislah waktu sholat. Ayo kita sholat. Saking tak ditinggalkan sholat berjamaah, kata Imam Ahmad bin Hambal, berjamaah hukumnya fardu ain. Seorang aja berjamaah, cuman sholatnya yang beda. Takbir doang. Uzalli pada asri arba rakaat mustaqbilal Ka'bah imaman. Sahabat makmuman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pedang diambil, Allahu Akbar kabir, sambil jalan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waddallin. Paling kalau lagi ruku, jangan ruku Bapak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tunggu mau ruku dulu gua. Mampus itu. Rukunya isyarat, rukunya saat menjalankan sholat. Ini cuma kecoa, beda. Kalau kecoa ternyata refleks, takut dia. Ada apa? Orang itu takut dengan kecoa.
Kalau dipilih genderuwo, kecoa, dia lebih milih takut kecoa. Kalau genderuwo diajak ngopi pun berani dia, tapi kecoa dia nggak berani. Padahal badannya keker dia. Misalnya, gimana pas sholat langsung loncat dia, lanjutkan sholat. Yang penting jangan sampai loncatnya itu mengganggu yang lain. Loncat langsung meluk makmum yang di samping. Jatuh akhirnya, semuanya aja ngikut jatuh. Yang parah kalau jatuhnya itu ternyata nyambung ke barisan belakang imam. Yang di belakang imam pun jatuh makmum, kena ke imam, megang sarung imam. Mana imam gak pakai celana? Apa? Disinilah jamaah wajib diulang seluruhnya karena imam sarungnya copot, dia nggak pakai celana. Maka bapak ingat, kalau sholat usahakan pakai celana. Khawatir pas jadi imam itu tadi ada kecoa lewat, si makmumnya kebetulan di belakang imam, lebih bahaya lagi, ngangkot langsung dia ke imam. Nah, intinya sebenarnya kalau dia bisa menahan rasa takutnya utama, tapi kalau nggak tahan rasa takut hingga sampai akhirnya dia lari, mengulang kembali. Kenapa mengulang beda sama tadi? Sebab itu bukan syiddatul khauf. Syiddatul khauf itu yang bisa membuat meninggal. Ada nggak kira-kira orang takut kecoa sampai meninggal? Nggak ada ya? Nah, pasti ya nggak ada. Ada nggak orang takut gempa bisa sampai meninggal? Bisa, roboh bangunan, kebakaran, di depan udah api, iya kena berdua, iya di depan udah api, tahan. Pokoknya kita syahid bareng. Nggak, la yukallifullahu nafsan illa, nggak ada yang berat dalam Islam, nggak ada. Maka di situ sholatlah syiddatul khauf. Bagi kebakaran terjadi, gempa terjadi, perang terjadi, atau tadi dikejar macan, lari sambil sholat, syiddatul khauf. Tapi kalau kecoa, cicak, itu bisa ditahan, utama. Tapi kalau nggak bisa ditahan, kecoanya udah naik sampai ke sini, maka kalau kecoa udah ke sini, lidah kamu keluarin, ambil, telan kecoanya. Insya Allah itu namanya siluman kodok. Ini ngaji jadi error begini ya. Dah, jelas ya? Bisa nahan utama. Cukup. Ada lagi? Ayo. Kalau sholawat, saya dengar kan di ada proses sholawat badan sampai menangis itu, maksudnya Sholawat apa? sholawat badan saja sholawat menangis. Nanti dia melakukan Bukan lagi sholat berarti? lagi sholawat biasa itu apa meresapi apa? Ya itu dua kemungkinan. Kemungkinan besar berhusnuzon dia meresapi perjuangan daripada perang Badar yang cuma hanya 313 melawan 1000, turun malaikat jumlahnya 5000 pasukan berjubah putih. Sampai doa Nabi dalam perang Badar itu luar biasa. Kalau tidak ada kami kalah, mungkin Islam akan lenyap ya Rasul. Diresapi, dia paham sirah nabawiyah, dia paham tentang sejarah, netes air matanya, bagus. Itu kemungkinan terbaik. Kemungkinan tak baiknya, dia baru dibentak sama bininya karena balik gak bawa duit. Akhirnya dia ke masjid, pas baca sholawat Badar, ingat kata-kata bininya, lu gak bawa duit, jangan nginep di rumah. Sedih dia, netes air matanya. Itu kemungkinan kecil, tapi husnuzonnya apa? Ya usuk. Bisa dilihat dari orangnya sebenarnya. Kalau orangnya ternyata paham ilmu, minimal tolab ilmu, mungkin santri, mungkin mustami, mungkin jamaah, biasa aktif di masjid, ya otomatis mungkin yang dia resapi tentang sirahnya, paham dia tentang terjemahnya, akhirnya netes air matanya. Yang bagus memang seperti itu namanya raqqa qalbuhu, soppa dinuhu wa raqqa qalbuhu. Orang yang kayak begini yakin dalam wasiat Nabi ke Sayyidina Ali, dia yang terjaga perutnya dari haram. Kalau perut bisa terjaga dari haram, itu bab awal, wasiat paling awal Nabi ke Nabi menjelaskan tentang hati yang lembut. Gimana cara mudah nangis, tapi mudah nangisnya bukan mudah nangis dalam kesedihan dunia. Baca ayat, netes air mata, baca sholawat, netes air mata.
nggak punya duit ketawa. Orang gila ini Pak. Nggak punya duit ketawa. Ini orang kalau baca sholawat netes air matanya, baca Quran sedih dia, setiap zikir netes air matanya itu. Nah yang kayak begini, orang kayak begini orang khusus. Saya juga nggak bisa. Orang yang begini dalam wasiat Nabi ke Sayyidina Ali, man akalal halal, orang yang bisa makan halal, inhafaztaha, kalau kamu bisa menjaganya, sopa dinuhu, bersihlah agamamu, warraqa qalbuhu, maka bakal lembutlah hatimu, mudah dumu'u ain, menangis itu mudah. Kalau kita kan susah ya, lagi zikir nangis jarang, lagi sholat nangis langka, lagi dikejar-kejar pinjol nangis banyak ya kayak begitu. Nah kita nangisnya masih dalam urusan dunia. Intinya bagus kalau dalam sholawat, terlebih pada waktu menjalankan sholat. Jelas? Cukup? Mana lagi biar menghasilkan kehusuan? Allah yaltafita yaminan wa shimalan. Jangan lagi sholat nengok kanan nengok kiri, walaupun boleh selama 3 gerakan tak terjadi. Allahu Akbar. Penasaran dia, yang di samping ini kayaknya temannya dia, teman yang dulu lama gak bertemu, lagi sholat. Karena kalau udah sholat khawatir dia pulang duluan. Akhirnya nengok. Kapan waktu nengoknya? Jangan lagi berdiri. Kalau lagi berdiri nanti dihitung 2 gerakan, 1, 2. Kalau bapak udah dapat 1 gerakan batal. Mazhab kita, kalau mazhab Imam Hambali enggak. Mazhab Imam Hambali banyak ngoprek begini, enggak batal. Mazhab kita batal. 1, iya kena berdua. 1, surah waladin ta'ala. 2, tahan, datang ruku, Allahu Akbar, 0, gitu kan, garuk lagi. Kecuali penyakit ya, mau ribuan kali juga nggak masalah. Demi Allah, Rabbana, oprek serempak kadang tuh ada ya. Tahan 1. Tapi kalau menengok 1, 2, maka biar nggak jatuh itu gerakan, datangkan ketika pindahnya rukun. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Kayak mirip ya. Tapi kok sekarang udah ada jenggotnya ya. Bismillahirrahmanirrahim liman hamidah. Iya itu kayaknya dia itu lagi sholat. Memang sholat kita kayak begitu bagaimana? Nah yang kayak begini jangan harap bisa khusyuk. Sholatnya sah-sah saja sholat, cuman khusyuknya nggak ada, kecuali dadanya nengok. Nah ini baru nggak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Masa kayak begini Pak? Kalau dada sampai menengok keluar dari kiblat nggak sah. Atau saat salam pertama tuh biasanya kadang ada Hamidum Majid, Assalamualaikum, batal. Kalau dia imam wajib muparokoh sebagai makmum. Adapun salam kedua mau belok dadanya tidak membatalkan, karena wajib dalam syarat sholat istiqbalul kiblat, hadapkan dada itu ke kiblat. Itu. Jadi jangan sampai saat kita melaksanakan sholat iltifat, menoleh ke kanan ke kiri, walaupun saat pindah 1 rukun ke rukun yang lainnya. Emang tidak membatalkan sholat kita, akan tetapi menjauhkan diri daripada kehusuan. Kalau goyang Pak, kita baca Fatihah gitu agar mencoba. Ya, gini. Dalam Fatihah banyak udur Pak. Untungnya dalam Fatihah banyak uzur. Seperti apa? Makhraj itu nggak dapat kalau tidak digerakin kepala. Alhamdulillah pakai begitu. Harus digerakin, itu nggak membatalkan. Kecuali bisa dia dapat itu makhraj, tidak perlu digerakkan, akan tetapi gerak terus. Dan itu bukan penyakit, dihitung. Kadang ada orang sholat terus saja sampai baca surat pun begitu. Nah ini penyakit atau bukan? Cara mengetahuinya penyakit atau bukan gimana Ustaz? Ketika dia sedang sholat, bapak pegang kepala dia, ikut gerak gak? Kalau bapak ikut gerak berarti penyakit. Dia jadi imam tak masalah. Tapi kalau hanya dalam Fatihah
ketika ditanya, Bapak, mohon maaf nih Pak, kenapa Mas? Bapak ketika melaksanakan sholat itu kepala sering gerak-gerak, penyakit? Enggak, ini saya biasa-biasa aja. Terus kenapa sering gerak? Makhraj Mas. Saya itu kalau ingat dalam keterangan Jazariyah, Imam Jazari, Muhammad bin Muhammad Al-Jazari, Samsuddin, apa bahasanya? Li'anna man lam yujawwidil Qur'an fahuwa asim li'annahu bihi ilahul anzala. Orang yang tidak bagus dalam baca Quran fahuwa asim, baca Qurannya berdosa, bukan dapat pahala. Kenapa berdosa? Li'annahu bihi ilahul anzala, karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai wahyu firman Allah. Maka ketika saya baca Fatihah, mahraj itu benar-benar dijaga sampai kepala gerak, lidah gerak, batal tidak. Saking harus terjaganya Fatihah. Karena Fatihah punya 10 rukun. Salah satunya ma'sumatil huruf, ma'sumatil mudud, ma'sumatil harokat. Hurufnya terjaga, tajwidnya terjaga, harakatnya terjaga, panjang pendeknya pun sama terjaga. Begitupun harus mualat terus menerus. Itu diantara rukun-rukun Fatihah. Maka kalau misalnya memang harus begitu, silakan. Tapi kalau misalnya memang bisa dia belajar, semua juga pasti karena belajar. Kalau udah belajar berusaha diam, maka tak masalah. Bisa dia membenahi, akhirnya bisa diam, nah itu lebih bagus. Lebih bagus. Cukup. Kebiasaan orang yang sujudnya gitu, mau sujudnya suka itu nggak termasuk membatalkan. Ada orang ketika melaksanakan sholat, dia narik sarung atau celana. Yang penting ketika narik sarung atau celana itu jangan sampai aurat terlihat. Dia narik sarung celana sampai ke atas, mana nggak pakai celana. Nah ini yang masalah. Ada dalam makruh, banyak makruh sholat itu. Kalau nggak salah sampai 27. Makruh sholat diantaranya apa? Kapus saub. Kapus saub itu megang sarung, megang baju. Sarung karena merosot, makruh dipegangin aja. Kenapa nggak dari awal? Nggak dari awal, makanya sholat jangan buru-buru. Kalau masih ada rokaat masih ada, biarkan imam ruku. Kita nanti, yang penting nutup aurat itu sempurna. Jangan nanti ketika sholat, waduh, rosot lagi. Akhirnya mah dia setiap ruku gulung, itidal gulung, 4 rakaat gulung Pak. Naik dia nggak sadar. Pas tahiyat akhir, assalamualaikum, ternyata udah segini. Nah itu yang jadi masalah. Maka daripada digulung, pegangin terus. Jadi nggak membatalkan selama tidak terbuka aurat, nampak auratnya, laki-laki pusar dan lutut, itu tidak membatalkan sholat. Diangkat lagi begitu kan? Atau pakai celana, diangkat lagi, mungkin kedodoran misalnya, karena kendor itu tak membatalkan. Cukup. Nah, wa'an Amr bin Dinar, kata Amr bin Dinar sahabat Nabi apa? Huwa as-sukun wa husnul hayat. Kalau pengen husuk, sukun. Sukun itu bukan buah sukun, Pak. Sukun itu diem. Ada gatel dikit, tahan. Gatel sebenarnya, tapi bisa ditahan-tahan. Diem. Kita jarang. Gatel dikit, garu. Kata Amr bin Dinar, bisa tahan-tahan. Kecuali memang penyakit. Itu disebutlah sukun, diem. Kecuali hanya di gerakan-gerakan tertentu. Bahkan sampai-sampai pecinya jatuh dia, nggak diambil sama dia, sukun aja didiamkan. Kecuali rambutnya panjang, kalau nggak diambil, ini rambut bisa menghalangi kening, ambil. Cuman ngambilnya yang benar. Jangan lagi tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibah, mana? Ngambilnya cara tadi. Bapak mau berdiri, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, berdiri, Allah, sambil berdiri ambil, Allahu akbar. Nah, sorban jatuh, bapak nggak tahan dengan AC, nggak bakal enak sholat itu kalau badan dingin. Sorbannya jatuh,
Jangan diambilnya bapak lagi berdiri, ambil. Atau mentang-mentang dia bagus main bolanya, diambil pakai kaki, dilempar. Langsung hantam sama dia. Wah, nggak beres ini. Tapi ketika bapak sujud, bangun dari sujud, ambil. Tak masalah. Itu ketika pindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Jadi kondisi begitu nggak menjadi sebab makruh sebagian pendapat. Tapi kalau pengen khusyuk, sukun, dibiarkan semuanya. Gatal, coba tahan. Beberapa saat hilang dia. Tapi kalau nggak hilang-hilang, bahkan baca Fatihah, baca surat pun jadi nggak sempurna, garuk saja, tak masalah. Husnul hayat, baguskan hayat. Berapa hayat sholat itu? Masih ingat nggak? Sunnah-sunnah hayat ada berapa? Sunnah hayat itu khamsata asyar, jumlahnya ada 15. Seperti ngangkat tangan dalam takbir, hayat. Menghadapkan ke kiblat, sejajarkan dengan telinga, atau di sini boleh Allahu Akbar, boleh. Enggak begini. Kadang ada Allahu Akbar, sah, tapi hayatnya enggak bagus. Hayat itu hadapan ke kiblat semua. Telapak ke kiblat, jari-jari ke kiblat, enggak lurus, agak condong. Tapi jangan terlalu condong, begini dia. Pas takbir, oh, ini jurusnya macan marah dia. Dari mana? Agak condong, ini aja. Tidak rapat, tapi tawassut pertengahan. Enggak lebar juga, pertengahan. Ininya diturunkan sedikit, enggak lurus. Ini cara membaguskan hayat. Boleh di sini, boleh di sini. Idza kabaron nabi rafa yadahi ila mankibeh. Nabi kalau takbir di pundak. Idza kabaron nabi rafa yadahi ila uduneh. Nabi kalau takbir di telinga. Mau di sini, mau di sini, dua dalil. Bapak pilih, terserah. Kata Imam Syafi'i, ada pantas di sini buat cewek, ada pantas di sini buat laki. Maka disinilah kita pakai. Tapi ada yang pakai di sini, boleh. Karena riwayatnya dua Nabi. Allahu Akbar. Buat cewek itu nggak usah. Kita mazhab Syafi'iyah, mau begini pun tak masalah. Yang penting jangan dimain-main. Oh, ada kadang Pak. Oh. Tapi kalau di atas rasa-rasanya aman dia. Allah. Dan jangan punya paham makin tinggi makin bagus. Di sini bagus, di sini lebih bagus. Berarti kalau di sini, wah, ini jelek itu. Cuma dua riwayat. Termasuk apa? Termasuk mentawajuhkan yang lainnya, hayat. Seperti mentawajuhkan apa? Menghadapkan, tawajuh itu menghadapkan. Bapak lagi duduk, ini iftiros. Iftiros itu begini aja jadi Pak, dapat sunnah, udah segini juga. Tapi kalau pengen hayat itu sempurna, hadapkan ke kiblat. Nah ini, cuman nggak wajib Pak, ini nggak wajib. Jangan Bapak paksakan harus begini sampai gini aja dia. Nah, kalau sakit nggak kuat, apalagi udah kaku tulangnya, udah gini masalah. Begini pun jadi. Yang penting jangan ganggu yang di samping. Atau yang penting jangan gini aja Pak. Ya kira-kira amat Pak. Masa wabigfirli warhamni wajibuni, masa ada yang kayak begini? Ini masih iftiros. Ini iftiros. Tapi kalau pengen dapat hayat, nah, hadapkan ke kiblat semua. Tawarruk sama. Begini jadi, begini pun boleh. Tapi yang bagus dihadapkan ke kiblat. Hadap ke kiblat. Seperti itu. Itu namanya sunnah hayat. Kecuali dalam sujud. Kalau dalam sujud emang wajib ini dilipat. Jangan nanti Bapak sujud kakinya begini. Gak sah sujud, gak sah sholat. Kakinya begini, gak sah sujud, gak sah sholat kecuali sakit. Yang bagus bagaimana? Lipatlah kaki-kakinya walaupun hanya jempolnya saja. Tapi yang bagus semuanya terlipat. Nah ini lebih utama. Jelas ya? Nah itu dalam pandangan Amr bin Dinar. Dua Amr bin Dinar mengatakan, di mana ingin tampil khusyuk, salah satunya dalam perbedaan pendapat para alimin ulama, as-sukun wa husnul hayat. Kita lanjut di pertemuan yang akan datang.
Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah Rabbina wal muslimin minkum lama wa bina ida wa bina huda wa bina masaimi amma wa alaihim ya rabbana minka salamun daima summa salatu alal Sastahu bimukallama Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihusnil khatimah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihusnil khatimah Astagfirullahaladzim ya Raja Allahumma salli wa sallim bil walin wa akhirin wa tabarakata ani sayyidatina rasulillah ajma'in A'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka ilman laduniyan wa amalan salihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khotimah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh